senza quelli che buttano in acqua. Vuoi baciare? Mi vuoi baciare? Sì. E allora bacia il mio cazzo. Halo para insan manusia yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Sebelum lanjut, saya mengingatkan kalian untuk menggunakan headset terlebih dahulu. Film yang akan kita bahas kali ini untuk sobat-sobat colikawan dimanapun kalian berada, yang berjudul Melissa P, yang dirilis pada tahun 2005. Film ini bergenre drama erotis yang dibintangi oleh Maria Valverde, garapan sutradara Luca Guadagnino. Menceritakan seorang gadis remaja berusia 15 tahun, di mana gadis tersebut hilang keperawanannya karena digenyot oleh lelaki kardus. Film dimulai di dalam sebuah kamar. Nampak Melissa sedang rebahan sambil bercermin, melihat keindahan lekuk tubuhnya, mengelus-elus bukit kembarnya. Di sisi lain, ibu Melissa meminta Elvira, yaitu nenek Melissa, untuk membangunkan cucunya, namun tidak terdengar olehnya, dikarenakan sedang asyik mendengarkan musik menggunakan earphone sambil udut jarum coklat. Kembali ke Melissa yang sedang menikmati elusan tangannya yang hampir meraba organ intimnya. Tiba-tiba, ibu Melissa memasuki kamarnya, menyuruhnya siap-siap untuk pergi sekolah. Amore, la sveglia! Esci fuori! Scusa, amore mio, è che farei tardi a scuola. Lanjut, pada suatu sore musim panas, Melissa dan sahabatnya bernama Manuel menghadiri pesta biliar di rumah Daniel. Daniel adalah seorang anak laki-laki yang kaya raya dan menarik di sekolah. Setelah sampai di rumah tersebut, Melissa yang duduk di pinggir kolam ditarik oleh Daniel, hingga Melissa jebur dan ternyata Melissa tak bisa ngojai alias tidak bisa berenang, dan pada akhirnya dibantu oleh Daniel. Setelah itu, Daniel mengajak Melissa untuk melihat bagian terbaik dari kebun rumahnya. Lalu mereka PDKT hingga melakukan adegan mengejutkan yang membuat perasaan Melissa terhadap Daniel semakin meningkat. Singkat cerita, Melissa pergi ke sebuah bar yang dimana terlihat Daniel yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Tanpa basa-basi, Daniel mengajak ke sebuah tempat dan adegan mengejutkan pun terjadi lagi, yang membuat Melissa kehilangan keperawanannya. Melissa mengatakan kepada Daniel bahwa dia mencintainya. Akan tetapi, si Bagong Daniel dengan dingin menolaknya. Sungguh membagongkan, bukan? Bisa kita lihat di sini bahwa Daniel tidak mencintai Melissa, melainkan cuma menjadikan perempuan untuk memenuhi hasratnya. Laki bagong macam apa anjir yang tega merusak kesucian seorang wanita yang belum jadi istrinya? Lanjut. Scene beralih di mana orang tua Melissa memutuskan yang terbaik untuk mengirim Elvira ke panti jompo karena kondisi jantungnya yang tidak sehat lagi dikarenakan sering udut jarcok dan kopi hidung, sehingga membuat perpecahan antara Melissa dan ibunya. Risotto e funghi o paella? Niente. Non ti preoccupare per me. Ma ce l'hai con me. Io meglio starà meglio. Papà non lo avrebbe mai permesso. Musim dingin pun tiba. Elvira pulang untuk merayakan Natal. Dia merasakan bahwa Melissa sedang melalui masa yang sulit dan mencoba untuk mengingatkan Daria, yang sama sekali tidak menyadarinya. Hari pun berganti. Melissa menerima telepon dari Daniel yang mengatakan bahwa dia memiliki kejutan
dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Tapi yang anehnya, meski dia mengetahui bahwa si Bagong Daniel tidak mencintainya, dia dengan senang hati menerima ajakannya. Entah apa yang dipikirkan oleh si Melisa ini, saya tidak mengerti lagi. Lanjut, setelah tiba, tanpa basa-basi, mereka berdua melakukan adegan enak-enak lagi. Tetapi Melisa dikagetkan oleh sosok laki-laki lain, temannya Daniel bernama Arnaldo. Meski awalnya enggan, Melisa memutuskan untuk mengendalikan situasi dan mengeksplorasi seksualitasnya di gang Bang Gatu Anjim. Lanjut, scene beralih di sekolah. Buku harian Melisa yang berisi detail pertemuan seksualitasnya jatuh ke tangan teman sekelas yang dengan mengejek membacakannya dengan lantang kepada siswa lain termasuk Manuel. Questa lì a volte nel suo bozzolo di ciccia e ha paura anche della sua ombra. Mi dispiace. Ya, Melisa menyalahkan Manuel untuk itu, dan keduanya pun bertengkar. Kemudian, Arnaldo menelpon Melisa dan memintanya untuk menemuinya. Dia membawanya ke ruang bawah tanah, di mana dia menutup matanya. Setelah sampai, Arnaldo menyuruhnya untuk melakukan seks oral. Namun, bukan hanya untuk dia seorang, melainkan dengan 4 pria muda lainnya. Amji, Melisa, parah sih kamu. Harusnya kamu sama aku. Ketika Daria pulang, dia mengkhawatirkan Melisa yang tidak ada di rumah. Dia masuk ke kamar Melisa dan menemukan buku hariannya. Daria terkejut dengan isinya. Meskipun gagal menelepon Melisa, Daria pergi ke Pati Jompo untuk menemui Elvira. Tetapi segera diberitahu oleh perawat di sana tentang kematian Elvira. Sementara itu, Melisa pergi ke apartemen pria yang lebih tua yang ia temukan di ruangan obrolan. Entah apa maksud dan tujuannya, si Melisa pergi ke sana. Saya yang menontonnya pun dibuat bingung. Lanjut, anehnya pria tersebut sedang dicambuk. Namun, dia menjadi kasar saat dia mulai mencambuk Melisa, membuat Melisa ketakutan. Namun, dia berhasil melarikan diri dan bergegas ke panti jompo. Ketika dihadapkan oleh ibunya tentang buku hariannya, Melisa menegaskan bahwa hal-hal yang dia tulis itu benar. Walaupun perasaan dari kecewa dan hancur, namun dia menyadari bahwa selama ini dia kurang memerhatikan anaknya. L'ultima volta che l'ho vista, le parlava d'amore. Ci sono io con te. Invece la nonna aveva un sacco di cose. Ti prego. È vero, non è vero. Di hari terakhir sekolah, Melisa dan Manuel membangun kembali persahabatannya. Arnaldo menghadapkan Daniel tentang berhubungan seks dengan pacarnya. Sebelum Arnaldo menggaplok wajahnya. Seorang siswa yang pemalu dan eksentrik bernama Marco yang telah lama naksir ke si Melisa, akhirnya mengerahkan keberaniannya untuk mendekati Melisa. Dia bilang dia akan pindah ke sekolah seni, sambil menunjukkan padanya buku catatan sketsa Melisa yang ia buat. Lalu dia pun menggambar satu sketsa terakhir lainnya sebelum mereka saling mencium pipi. Setelah Marco pergi, Daniel muncul dan mengundang Melisa ke pesta di rumahnya malam itu. Dia setuju dengan ajakan si Daniel. Saya pun bingung tak apa yang merasuki pikirannya. Lagi dan lagi dia pun mau menerima ajakan si Bagong Daniel. Lanjut.
pesta itu, Melissa melompat dari tebing ke laut saat Manuel dan yang lainnya sedang asik berpesta. Daniel dan pengunjung pesta lainnya terlihat kagum. Dia kemudian muncul ke permukaan dengan senyuman di wajahnya. Keesokan harinya, Melissa dan ibunya membawa bunga ke kuburan Elvira dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini bahwa kita sebagai pria harus menjaga kehormatan seorang wanita, apalagi sampai digangbang rame-ramean. Kalau tidak cinta kepada wanita, janganlah mempermainkannya, apalagi demi kenikmatan si otong semata. Oke, sekian, Dadang Pelo lagi ngepron, dadah dulu penonton. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.